kepemilikan individu baik secara keseluruhan ataupun sebagian ya. Dan yang ketiga, prinsip dasarnya itu adalah mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Nah, ini kalau kita lihat ini kan hampir bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kenapa kemudian muncul aliran sosialisme ini? Kalau kita lihat dalam konteks ideologi ini, gitu kan? Sebenarnya kalau kita lihat ini muncul ya sistem sosialisme ini tadi itu muncul dari tiga ya kalau kita lihat. Jadi bentar ini agak tertukar ya. Nah, jadi tiga prinsip dasar ini kalau kita perhatikan itu muncul dari motif untuk melenyapkan dampak buruk ya akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. Apa yang muncul dari sistem ekonomi kapitalis seperti pernah kita bahas ya pada kesempatan sebelumnya, intinya tiga itu kan. Sistem ekonomi kapitalis melahirkan dominasi pemilik modal atas buruh, kemudian yang kedua kesenjangan pendapatan, dan yang ketiga ada eksploitasi tenaga kerja dengan upah yang tidak sepadan dan tidak adil. Nah, karena itu sistem ekonomi sosialis, para pemikirnya atau para tokohnya memandang keadilan dan kesejahteraan ekonomi itu hanya akan terwujud jika di sana ada persamaan atau equality baik dalam produksi, konsumsi maupun distribusi. Dari situlah kemudian lahir tiga tadi ya, tiga prinsip dasar ya sistem ekonomi sosialis. Yaitu yang pertama tujuannya itu untuk mewujudkan kesamaan atau equity secara real. Kemudian yang kedua untuk menghapuskan kepemilikan individu baik keseluruhan ataupun sebagian, dan yang ketiga mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Nah, kalau kita lihat dalam konteks tiga prinsip dasar tadi itu ternyata juga melahirkan cabang, melahirkan aliran gitu kan. Misalnya poin yang pertama yang terkait dengan mewujudkan kesamaan equality di tengah-tengah masyarakat, di tengah individu, ternyata melahirkan tiga aliran ya. Ada yang pertama, ada yang disebut dengan aliran hisabiah ya, atau kesamaan hisabiah. Jadi kesamaan yang dimaksud di sini tidak sama rata ya kan. Kesamaan yang dimaksud menurut aliran hisabiah pembagian berdasarkan manfaat yang sama. Jadi semua mendapatkan manfaat yang sama sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, sementara aliran yang kedua ada yang disebut dengan kesamaan milik bersama, itu adalah masalah faktor-faktor produksi. Jadi semua faktor produksi dalam sistem ekonomi aliran yang kedua ini, sosialis yang kedua ini, itu dikuasai secara bersama-sama. Tidak ada kepemilikan secara individu ya. Nah, yang ketiga, kesamaan istilahnya itu suyu'iyah ya. Kesamaan suyu'iyah ini yang dimaksud itu adalah pembagian kerja menurut kemampuan. Jadi kerja sesuai dengan kemampuan, sementara pembagian hasil itu menurut kebutuhan. Nah, kalau kita perhatikan tentu ini juga ya, ketika ini disodorkan itu bukan mewujudkan keadilan, bahkan yang terjadi itu adalah ketidakadilan. Makanya dalam sistem sosialis agak bertolak belakang dengan sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis pertumbuhan tinggi, tapi kalau dalam sistem sosialis pertumbuhan ekonomi itu relatif stagnan. Saya pernah ke Vietnam kunjungan, kemudian ngobrol dengan masyarakat di sana, beberapa kalangan juga. Jadi ketika Vietnam pada saat itu menggunakan sistem ekonomi sosialis, maka pertumbuhan ekonomi itu lambat ya. Dan masyarakat malas. Kenapa malas? Karena berapapun pekerjaan, giat mereka, semangat mereka, toh hasilnya itu juga akan sama dengan orang yang tidak memiliki prestasi lebih gitu kan. Akhirnya mendorong dalam sistem sosialis itu
ketidakadilan berikutnya itu kan, prestasi tidak sesuai hasil tidak sesuai dengan prestasi. Nah, itu yang pertama ya, yang memunculkan aliran dalam tujuan untuk mewujudkan kesamaan. Kemudian juga prinsip yang kedua dalam sosialis itu yaitu menghapuskan kepemilikan individu baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ini juga melahirkan istilahnya itu aliran. Ada 3 aliran. Aliran yang pertama adalah komunis ya. Jadi komunis itu memang semua kepemilikan individu harus dihapuskan. Sehingga semuanya menjadi milik bersama. Karena itu juga tidak berkembang juga itu kan, hanya berada di beberapa negara itu kan. Kemudian yang kedua, aliran sosialis kapitalis. Nah, dalam aliran sosialis kapitalis ini kalau kita lihat kepemilikan individu itu diperbolehkan ya pada barang-barang yang sifatnya konsumtif ya. Sementara yang dihapuskan itu adalah kepemilikan individu dalam barang-barang produktif. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi ada istilahnya itu sosialis pertanian. Jadi sosialis pertanian itu yang dihilangkan kepemilikan individu itu hanya pada pertanian. Ya. Jadi tanah maksudnya ya. Tanah dihilangkan ya, kepemilikan individu, tanah menjadi milik bersama. Nah, itu dari sisi aliran yang kedua ya, dari sisi prinsip yang kedua yang juga melahirkan 3 aliran. Sementara terkait dengan distribusinya itu melahirkan 2 ya secara garis besar. Yang pertama adalah distribusi yang diserahkan kepada negara, ini yang disebut dengan sosialisme kapitalis, dan yang kedua distribusi yang diserahkan kepada kelompok pekerja ya, yang ini diserahkan kepada organisasi buruh gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan aliran Nakobiyah. Eropa itu kebanyakan diserahkan ke buruh gitu kan dalam konteks pengaturan distribusi. Nah, ini saya kira terkait dengan fakta sistem ekonomi sosialis atau komunis. Nah, sementara bagaimana ketiga tujuan tadi ya, equality, kemudian juga penghapusan hak milik dan distribusi itu bisa tercapai, maka dalam konsep sistem ekonomi sosialis itu juga melahirkan 3 aliran ya. Jadi ada 3 aliran ya. Yang pertama aliran yang disebut dengan Nakobiyah Thauriyah, di mana tujuan sosialisme tadi itu bisa dicapai caranya seperti apa? Memberikan kebebasan kepada para pekerja serta usaha yang bersifat kerja langsung maupun tidak sampai kegiatan ekonomi terhenti, akhirnya kemudian kapitalisme runtuh. Jadi sasarannya itu adalah menghentikan kegiatan kapitalis ya dengan mogok. Makanya yang paling menonjol hampir sama sebenarnya dalam aliran sosialis itu adalah sesuatu yang istilahnya itu buruh yang mogok itu hampir sama sebenarnya ketiga aliran ini ya. Tapi yang paling menonjol itu adalah aliran Nakobiyah Thauriyah ya. Kemudian yang kedua sosialis Marxis. Nah, ini Karl Marx gitu kan, dengan teori yang terkenalnya evolusi sosial ya kan. Jadi menurut teori ini ya, Marxis ini ya, meyakini bahwa dengan kondisi yang ada, gitu kan, dengan kezaliman yang dimunculkan oleh sistem kapitalis, sebenarnya nanti juga secara alami, ya, secara evolusi, menurut Karl Marx itu kemudian juga akan runtuh, gitu kan. Dan yang ketiga, aliran sosialis negara, ya, apa yang mereka lakukan dalam rangka mewujudkan tujuan sosialisme ini, yaitu dengan ikut ya memasukkan pemikiran-pemikiran yang diadopsi lewat undang-undang. Nah, sehingga terjadi adanya kemaslahatan umum serta perbaikan kondisi para pekerja itu terjaga.
Nah, di antara tiga aliran ini yang banyak kemudian digandrungi atau banyak diadopsi itu adalah dan masyhur adalah teori sosialisme yang diperkenalkan oleh Karl Marx, yaitu sosialis Marxis. Itu fakta ya berikutnya, ya kan. Nah, kalau kita lihat ini ya beberapa ringkasan ya dari Karl Marx, teori yang disampaikan oleh Karl Marx, ya kan. Jadi kalau kita lihat teori Karl Marx itu dikenal dengan materialisme historis atau disebut juga dialektika materialisme, itu kan, teori yang disampaikan oleh Karl Marx. Jadi teori ini mendasarkan ya bahwa menurut Karl Marx dengan pandangannya, dengan pemahamannya, sistem masyarakat pada masyarakat kapanpun itu merupakan akibat kondisi ekonomi. Jadi menurut dia itu ekonomi lah yang kemudian menggerakkan manusia, gitu kan. Kondisi manusia, kondisi masyarakat itu ditentukan oleh kondisi ekonomi, sehingga dikenal juga dengan teori ekonomi determinisme, gitu kan. Nah, perubahan yang terjadi ya dalam sistem masyarakat itu karena ada perjuangan kelas ya, atau yang disebut dengan class struggle dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi. Nah, kemudian sejarah membuktikan menurut Karl Marx pada akhirnya perjuangan kelas tadi itu akan dimenangkan oleh kelas yang lebih dominan jumlahnya dan lebih buruk kondisinya atas kelas orang kaya yang jumlahnya lebih sedikit. Inilah yang mereka sebut dengan hukum evolusi sosial ya. Sementara di sisi lain sosialisme Karl Marx itu juga disebut dengan sosialisme ilmiah ya. Artinya apa? Tegaknya sistem itu akan sempurna jika diterapkan undang-undang perekonomian sesuai dengan hukum dialektika. Nah, salah satu hal yang menarik itu nanti mungkin perlu kita kaji lebih lanjut terkait dengan dialektika materialisme, di mana hukum itu berubah sesuai dengan kondisi masyarakat, mengikuti dialek tadi, gitu kan. Nah, itu saya kira secara ringkas ya, mungkin nanti kita bisa berkembang di diskusi karena terkait dengan komunisme ini, walaupun ya sudah tidak digandrungi lagi sebenarnya secara sistem ekonomi ya, karena sekarang Cina kemudian juga Rusia itu kan itu sudah hilang, sudah tidak lagi menerapkan sistem ekonomi sosialis atau komunis karena memang sistem ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia ya. Sehingga tidak bisa bertahan lama. Kalau kita lihat Soviet yang sebagai negara yang menerapkan secara sempurna sistem ekonomi sosialis itu kemudian hanya harus hancur atau hanya bertahan kurang lebih 70 atau 80 tahun. Itu fakta ya. Kemudian kita lihat sekarang kritiknya. Sebenarnya kritiknya sangat sederhana kalau kita lihat bicara tentang sosialisme ini beda dengan kapitalisme yang memang banyak ragamnya gitu kan. Kritik yang pertama dan mendasar dari sistem sosialisme ya, termasuk juga aliran komunis di dalamnya, kan mereka ingin mewujudkan kesamaan secara real. Jadi semua itu harus sama. Walaupun faktanya kalau kita saksikan hari ini, bahkan juga ketika konsep ini juga diterapkan oleh Karl Marx di negara-negara yang mengadopsi pemikiran Karl Marx, itu nggak pernah terjadi kesamaan secara real. Karena tetap aja faktanya ada yang disebut dengan politbiro ya, elit politiknya yang dia memiliki hak-hak istimewa. Jadi kalau kita lihat sistem atau aliran sosialisme ya atau komunis di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan secara real itu memang keinginan yang sifatnya mengada-ngada. Kenapa? Karena kesamaan secara real itu tidak pernah mungkin terjadi. Ya. Walaupun diterapkan dengan hukum tangan besi untuk memaksanya itu juga tidak terjadi. Kenapa? Karena tadi fitrah manusia menyebabkan berbeda tingkat kekuatan tubuh dan akalnya. Ya. Dari sisi kebutuhan, dari sisi kemampuan jelas berbeda-beda. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, ketika di Vietnam itu, sekarang Vietnam lebih maju itu kan,
dibandingkan ketika dulu menerapkan ideologi sosialis komunis ya. Kenapa? Karena salah satunya itu adalah tidak mendorong orang untuk berprestasi. Kenapa? Ini cerita masyarakat di sananya ya ketika saya ngobrol. Ya apapun prestasi yang mereka dapatkan, toh hasilnya itu sama itu kan. Antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Akhirnya apa? Mereka malas. Makanya salah satu ciri karakteristik negara yang betul-betul menerapkan sistem sosialis komunis itu adalah tingkat produktivitas rendah. Tapi memang di sisi lain, ya kerusakan lingkungan itu tidak begitu masif. Beda dengan sistem kapitalis. Makanya kalau kita lihat ketika kita ya di waktu itu ya dikuasai oleh Soekarno ya, masa Orde Lama, kerusakan lingkungan tidak begitu masif ya kan. Ya. Tapi ya masyarakatnya miskin ya kan. Kenapa? Karena tadi gitu kan. Salah satu karakteristiknya itu ya memang walaupun belum begitu masif ya ideologi komunis sosialis ini ya, tapi dalam level negara pada saat itu eksploitasi sumber daya alam itu belum begitu dirasakan. Kenapa? Karena tadi ideologi yang digunakannya itu masih sosialis dan kerusakan di satu sisi, pertumbuhan ekonomi di sisi lain semakin meningkat di Indonesia itu kan. Ketika Soekarno kemudian diruntuhkan, ya, diganti dengan Pak Soeharto. Nah, mulailah kalau kita lihat di masa Soeharto ini, ya dengan mengadopsi ekonomi kapitalis, ya pertumbuhan tinggi dan pada saat yang sama juga eksploitasi sumber daya alam juga tinggi dan akhirnya kemudian juga menyebabkan kerusakan. Dan sekarang lebih kapitalis lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Baik, kembali ke sini ya. Jadi karena itu perbedaan itu masih bersifat alami. Karena itu setiap usaha ya untuk mewujudkan kesamaan itu nggak akan pernah terwujud ya, tidak pernah terjadi ya. Ya, baik dalam mempergunakan kekayaan untuk berproduksi maupun untuk memanfaatkannya. Dan setiap upaya untuk mewujudkan keadilan tadi secara real, kesamaan secara real itu pasti akan berakhir dengan kegagalan, bahkan bukan hanya kegagalan, justru akan mewujudkan atau menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Tadi kan ketika yang prestasi maupun yang tidak berprestasi atau yang setengah berprestasi itu diberikan dengan hak yang sama, porsi yang sama, di situ sebenarnya terwujud ketidakadilan. Kenapa? Karena tidak memperhatikan prestasi yang diberikan atau dikontribusikan oleh masing-masing individu. Itu yang pertama itu kan. Kemudian yang kedua yang dikritik dalam kitab itu, kritik yang kedua terkait dengan sosialisme atau komunis ini. Jadi yang pertama tadi yang dikritik itu terkait dengan mewujudkan kesamaan itu tidak mungkin ya. Kedua yang dikritik oleh Syekh Taqiyuddin itu adalah penghapusan kepemilikan. Ini juga sama bertentangan dengan fitrah manusia gitu kan. Nah, kenapa bertentangan dengan fitrah manusia? Kita semua sudah memahami di dalam diri manusia itu ada naluri untuk mempertahankan diri. Gorijatul baqo gitu kan. Yang salah satu perwujudan dari Gorijatul baqo itu adalah manusia ingin eksistensi kepemilikan terhadap barang itu kemudian diakui. Ya. Maka ketika itu kemudian akan dihapuskan, jelas itu tidak mungkin. Ya. Kecuali bisa bertahan sebentar, itu pun ya dengan kekuatan tangan besi. Sehingga di sini disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin, setiap upaya untuk menghilangkan kepemilikan individu, maka sebenarnya upaya itu akan menghancurkan manusia itu sendiri. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kritik berikutnya, bagaimana kalau yang dihapus itu bukan totalitas kepemilikan individu, tapi yang dihapus itu adalah kepemilikan secara parsial. Tadi kan kalau kita lihat kan, di sosialisme pertanian yang dihapuskan itu adalah kepemilikan terhadap tanah itu kan. Sosialisme kapitalis yang dihapuskan itu adalah kepemilikan terhadap barang-barang modal. Nah, tetap aja walaupun
penghapusan secara parsial, maka itu nggak akan berhasil kalau yang dilakukannya itu adalah dengan istilahnya itu pemberangusan. Jadi pemberangusan itu adalah pembatasan, ya kan? Pembatasan dengan kadar tertentu, ya. Kenapa? Karena faktanya kalau kita lihat, ya manusia akan selalu mencari celah. Manusia akan selalu mencari alasan agar ya pembatasan itu kemudian tidak merugikannya. Ya. Contoh paling sederhana ya kalau kita lihat ya dalam konteks pembayaran pajak, ada pajak itu ini apa istilahnya itu ada pajak progresif itu kan. Salah satu pajak progresif itu kan tujuannya itu untuk mengekang orang memiliki barang lebih dari satu dengan membebankan pajak yang lebih besar. Misalnya ya kendaraan bermotor itu kan, kendaraan bermotor kalau dibatasi kepemilikannya ya seseorang itu satu ya atau boleh dua tapi pajaknya lebih tinggi ya mereka akan faktanya akan mensiasati gitu kan. Jadi ketika beli kendaraan lagi maka disiasati namanya nama yang lain ya walaupun alamatnya sama gitu kan. Nah, ini juga sudah mulai terendus itu kan oleh pajak, Dirjen Pajak. Kenapa? Karena banyak mobil dimiliki tapi seorang si A itu punya mobil satu. Tapi di alamat itu bisa sampai 3 itu kan. Kenapa? Karena bukan atas nama si A, ada istrinya, ada anaknya itu kan. Bisa jadi bahkan menantunya kalau dia punya. Nah, apa? Karena harapannya apa? Untuk bukan harapan maksudnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghilangkan pajak progresif tadi. Jadi artinya kalau kita lihat ya, ketika berbicara terkait dengan pembatasan kepemilikan, yaitu kemudian juga tidak akan berhasil secara optimal. Kenapa? Karena tadi tidak sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu pembatasan itu akan berhasil kalau tidak kuantitas, tapi secara kualitas. Nah, Islam membatasi ya, maaf ya, membatasi kepemilikan itu dengan cara mekanisme. Jadi bukan dibatasi kepemilikan terhadap bendanya. Ya, misalnya kita diserahkan ya kan, dibebaskan mau punya mobil 4, 5 ya, tapi asal caranya dengan cara yang halal. Ya. Nah, kemudian yang kedua tentu seperti yang pernah kita jelaskan dalam Islam itu ada milik umum ya, ada milik individu dan ada milik negara. Maka dengan pembagian kepemilikan ini, maka ketika ada pembatasan kepemilikan itu bukan kepemilikannya, bukan kuantitasnya yang kemudian dibatasi, tapi cara untuk istilahnya itu mendapatkan barang dan jasa tersebut ya. Nah, jadi Islam membatasi kepemilikan dengan mekanisme tertentu, ya, yaitu pembatasan kadar dengan cara mekanisme tertentu, pembatasan kekayaan tertentu yang memiliki karakteristik, ya, ini yang masuk dalam kategori milik umum tadi. Nah, dan ini tentu secara fitrah itu tidak, saya kira ya secara umum maksudnya, kalau secara individu pastilah ada yang tidak sepakat, karena memang tadi ya fitrah manusia, nafsu manusia beda-beda, gitu kan. Ada aja yang kemudian ngotot untuk bisa memonopoli yang sebenarnya itu merupakan milik umum. Tapi secara umum ketika pembatasan kepemilikan itu diatur dengan mekanisme bukan dengan jumlah, itu relatif ya lebih bisa dipahami dan dilakukan oleh masyarakat, oleh manusia. Terlebih lagi nanti dengan dalam Islam kan ada dorongan keimanan yang menyebabkan seseorang itu memiliki harta itu bukan hanya dalam konteks di dunia, dia kemudian juga akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, dengan mekanisme pembatasan dengan mekanisme kepemilikan dan dengan dorongan keimanan yang ada dalam dirinya bahwa setiap harta yang dimiliki akan diminta pertanggungjawabannya, inilah yang saya kira akan mengendalikan sehingga mekanisme kepemilikan, pembatasan kepemilikan dengan Islam itu
bisa berlaku atau bisa berjalan secara efektif ya. Itu saya kira ya kritik yang kedua dari sistem sosialis komunis ya. Kemudian yang terakhir dampaknya kalau yang ketiga yaitu terkait dengan pengaturan produksi ya yang diserahkan secara kolektif dalam sistem sosialisme. Ya. Ini juga sama itu kan kalau kita lihat ini tidak bisa dilakukan dengan jalan menciptakan gejolak dan goncangan di tengah-tengah manusia. Jadi kalau kita lihat kan salah satu ciri khas sosialis komunis itu adalah mempertentangkan antara buruh dengan majikan atau tadi perjuangan kelas ya kan. Faktanya nggak bisa itu kan. Nggak bisa pengaturan produksi dan distribusi dilakukan seperti itu gitu kan. Tidak bisa juga dengan menciptakan dendam dan permusuhan antar manusia. Tadi ya yang diciptakan itu kan seolah-olah orang miskin atau buruh dendam terhadap majikannya ya. Dengan jalan tadi kan di awal sudah disebutkan untuk mencapai tujuan itu mereka biasanya melakukan mogok. Tujuannya itu apa? Mogok kerja itu aktivitas berhenti ya. Kemudian akhirnya kapitalisme runtuh. Tapi kan faktanya juga kita lihat itu juga tidak terjadi itu kan. Ya, tidak terjadi secara alamiah. Pasti ada faktor yang mendorongnya. Apa? Ya kebijakan politik gitu kan. Jadi kenapa? Karena kalau hanya sekedar ngandalin mogok ya tadi itu tidak akan pernah efektif juga faktanya. Jadi kalau kita lihat memang sistem komunis itu betul-betul ya tadi ya paling tidak manusiawi dan paling bertentangan dengan fitrah manusia karena itu kemudian juga tidak bertahan lama gitu kan. Nah, jadi kembali ke sini pengaturan produksi dan distribusi secara kolektif dalam sistem sosialisme dengan teori yang mereka kenal dengan dialektika materialisme itu juga tidak pernah terjadi. Nah, lalu sebenarnya apa dan bagaimana bisa mengatur produksi dan distribusi dengan baik? Ya, tentu ini yang fakta ya, fakta dan sudah kita bahas juga dalam sistem ekonomi Islam. Jadi produksi dan distribusi akan tertata dengan baik atau dengan adil kalau asasnya benar, ada undang-undang ya dan pemecahan yang benar serta sesuai dengan kondisi atau realitas masalahnya. Itu yang kritik yang ketiga ya. Nah, kalau kita lihat ini terakhir ya, terakhir dari kitab itu di bagian terakhir dari pendahuluan atau kritik terhadap sosialis komunis ya. Intinya kalau kita lihat di bagian akhir itu baik sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis itu kedua-duanya bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Bertentangan dengan syariat ya kan. Maka kalau kita lihat bagaimana harusnya kita istilah itu membahas atau memberikan solusi terkait dengan problem-problem ekonomi, tentu Islam telah memberikan satu mekanisme tertentu dengan jalan apa? Dengan jalan pelaksanaan hukum-hukum syara, yaitu hukum Allah yang dilakukan dengan jalan ijtihad. Ya. Sementara kalau kita lihat kapitalisme maupun sosialisme itu hukum atau aturan yang Nah, dalam sistem ekonomi Islam, jadi bagaimana kemudian menyelesaikan problem-problem ekonomi yang kemudian beragam, ya itu sama juga dengan menyelesaikan problem yang terkait dengan masalah manusia, ya menjawab masalah manusia dengan cara ijtihad. Bagaimana kemudian proses ijtihad dilakukan? Nah ini dua, ya kan? Yang pertama kemudian memahami fakta, dan yang kedua menggali nas yang terkait dengan fakta tersebut, baru kemudian dijawab ya terkait dengan masalah yang harus dihadapi, baik terkait dengan masalah ekonomi maupun masalah yang lain. Islam memiliki metode yang sama, ya. Cuman mungkin objeknya aja yang berbeda. Itu saya kira ya yang terkait dengan sistem sosialis. Nah terakhir, saya pernah juga mengkritisi ini muatan lokal ya, Kang Azhar, muatan lokal terkait dengan sistem ekonomi Pancasila. Nah, apakah sistem ekonomi Pancasila itu ada atau tidak? Nah, kalau kita lihat ini juga sama ya.
kenapa ini juga saya berikan, itu kan? Karena dalam konteks Indonesia masih ada orang yang berupaya seolah-olah sistem ekonomi Pancasila itu pernah diterapkan. Ya, misalnya ada yang sekarang itu menuntut agar ekonomi itu kembali sesuai dengan konstitusi. Yang dimaksud konstitusi itu adalah ya Undang-Undang 45 yang di dalamnya itu ada pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, karena ini adalah realitas yang ada di Indonesia, saya sedikit paparkan juga itu kan. Apakah memang pernah ada sistem ekonomi Pancasila itu atau ada tidak itu kan dalam kenyataannya. Nah, apa sih yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila? Kalau kita lihat salah satu tokoh yang sering mengedepankan atau membawa ekonomi Pancasila itu adalah Profesor Mubiarto dari UGM. Dia mendefinisikan yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila itu adalah aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, dalam sistem ekonomi Pancasila, menurut Mubiarto, pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud kemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Sehingga dikenal juga dengan ekonomi Pancasila ini katanya ekonomi kerakyatan. Nah, lalu kalau kita lihat apa karakteristiknya yang mungkin pernah ya, ini kalau yang dulu pernah penataran P4 pastilah disampaikan lah ya, terkait dengan sistem ekonomi Pancasila itu kan yang digembar-gemborkan pada masa Orde Baru gitu kan. Nah, ada 8 ciri positif katanya sistem ekonomi Pancasila yang harus dijalankan dan 3 ciri negatif ya. Cuman kalau kita lihat dari 8 ciri positif ini, mulai dari perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, kemudian cabang-cabang produksi yang penting ini pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itu kan. Kemudian ditambah yang keempat, sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuafakatan lembaga perwakilan rakyat. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan. Kemudian hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 7. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan ke-8 katanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kalau saya lihat yang terrealisasi dari 8 ciri ini hanya 2 itu kan. Yang pertama, ini bahasa Orde Baru itu kan. Itu yang pertama ya. Poin yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Nah, karena itu pada masa Orde Baru yang menguasai ekonomi itu adalah keluarga cendana. Nah, ini merealisasikan poin pertama gitu kan. Nah, yang ke-8, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara sehingga sampai sekarang orang miskin itu masih di atas 100 juta ya. Artinya apa? Jadi artinya sistem ekonomi Pancasila hanya sekedar konsep yang tidak ada realitasnya. Kemudian ini ciri negatifnya katanya yang harus dihindari, tapi justru yang terjadi ini kalau kita lihat ya di masa Orde Baru itu. Nah, lalu pertanyaannya apakah ada sistem ekonomi Pancasila itu? Kalau kita melihat ya praktek yang dilaksanakan dari mulai kita merdeka sampai hari ini, sistem ekonomi Pancasila itu enggak ada. Kenapa? Karena secara fakta kalau kita lihat pada masa Orde Lama yang diterapkan itu adalah sebenarnya sistem ekonomi sosialis yang dominan. Orde Baru sistem ekonomi kapitalis, sementara pada Orde Reformasi sampai hari ini sistem ekonomi neoliberal atau kapitalis. Atau kemarin saya pernah ada yang bilang juga ya, Surya Paloh pernah ya dia cerita Indonesia itu nonsen, nggak ada yang namanya sistem ekonomi Pancasila. Yang ada, yang diterapkan itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Bahkan sekarang kata dia kapitalis radikal. Jadi, lalu bagaimana kritik kita ya terkait dengan sistem ekonomi Pancasila? Apakah ada atau tidak? Kalau kita melihat definisi di atas, setiap sistem ekonomi itu muncul lahir dari ideologi. Karena itu yang harus pertama kita kritisi itu adalah apakah Pancasila itu ideologi atau bukan. Nah, menurut Muhtar siapa ini pengamat politik LIPI, Muhtar Pabotinggi,
Dia mengatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi, ya, tapi Pancasila itu hanya visi negara yang mendahului berdirinya Republik Indonesia ini. Jadi sederhana aja kritiknya, berarti sistem ekonomi Pancasila itu nggak ada. Kenapa? Karena tadi sistem ekonomi itu akan senantiasa lahir dari ideologi. Dan faktanya Pancasila ini menurut Mokhtar Pabotinggi ya, bukan menurut saya, itu bukan ideologi, maka sebenarnya sistem ekonomi Pancasila tidak ada. Karena itu kalau kita lihat faktanya sistem ekonomi Pancasila yang digadang-gadang pada masa Orde Baru itu adalah sistem ekonomi kapitalis yang ditambah sedikit ya polesan ya dengan memberikan peran BUMN yang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai penutup ya. Ini mungkin pembahasan pengantar atau pendahuluan di sistem ekonomi buku Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Baik, itu Kang Azhar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bung Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segmentasi tanya jawab kita buka, Bapak Ibu dan sekalian. Kembali menunggu, bisa nanti dengan raise hand Bapak Ibu langsung kita buka aja nanti unmute-nya, ataupun nanti by chat ya, nanti kita collect, kita bacakan. Nah, tadi ada kesalahan teknis ini Pak, kebetulan di awal tadi kita nggak rekam dan keluar. Boleh diulangi sedikit Pak, apa latar belakang ekonomi sosialis ini lahir ya? Tadi sempat disinggung bahwa lahirnya ekonomi sosialis ini adalah bagian dari kritik atau jawaban dari ekonomi antitesa ya dari kapitalisme. Namun jadi kalau kita lihat kan ini secara filosofi ya, secara filosofi kalau kita lihat kan sistem sosialis atau komunis ini merupakan antitesa dari sistem ekonomi kapitalis. Karena antitesa itu kan bertolak belakang ya. Bertolak belakang. Nah, kenapa muncul kemudian antitesa? Karena para pemikir yang menggawangi atau yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis melihat ketika sistem ekonomi kapitalis diterapkan, maka yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu tiga, gitu kan. Dampak yang muncul itu kan pertama, dominasi pemilik modal atas buruh, kesenjangan pendapatan, yang ketiga itu eksploitasi tenaga kerja dengan upah yang tidak sepadan dan tidak adil. Nah, kenapa ini terjadi? Karena sistem ekonomi kapitalis ya, kalau kita lihat seperti yang digagas oleh Adam Smith ya, itu kan mendasarkan kepada tiga, kan? Yang pertama problem ekonomi, yang kedua kebebasan kepemilikan, dan yang ketiga distribusi diserahkan kepada mekanisme pasar. Ya, memang kalau dalam sistem sosialis komunis ya kan, itu tidak bahas terkait dengan problem ekonomi itu kan. Tapi kalau kita lihat tiga tadi ya, tiga prinsip dasar dari sosialisme itu, yang pertama itu mewujudkan kesamaan ya, equality. Kenapa kemudian tujuan sistem sosialisme itu mewujudkan kesamaan? Karena mereka melihat fakta ya, bahwa sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan itu melahirkan kesenjangan yang luar biasa. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu dirasakan oleh mereka, gitu kan. Ya. Nah, karena itu para pemikir sosialis komunis maka bagaimana agar kesenjangan itu kemudian tidak terwujud? Ya, berarti menjadi tujuan utama dari sistem sosialisme itu tadi mewujudkan equality, kesamaan. Yang kedua, kenapa kemudian terjadi penderitaan masyarakat? Salah satunya itu akibat kebebasan kepemilikan. Ya. Dalam sistem ekonomi kapitalis kan kita tahu ya, kepemilikan itu bebas, apapun boleh dimiliki oleh individu. Nah, maka antitesisnya
Kebalikannya, sistem komunis justru semua tidak bisa dimiliki oleh individu, semua menjadi milik bersama. Ya walaupun tadi ya pada tataran prakteknya seperti yang saya jelaskan, penghapusan kepemilikan ini tergantung alirannya ya. Tapi intinya ya semangatnya itu adalah semua bisa dimiliki secara bersama-sama. Artinya tidak ada milik individu ya. Nah, ini kan merupakan antitesis dari kebebasan kepemilikan. Yang ketiga, prinsip komunis itu adalah jawaban atau antitesis dari sistem ekonomi kapitalis yang menyerahkan distribusi kepada mekanisme pasar. Ketika distribusi diserahkan kepada mekanisme pasar, tadi terjadi kesenjangan dan banyak orang yang tidak bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya. Maka harus turun ya kan peran negara. Maka tidak boleh menurut orang sosialis komunis distribusi itu diserahkan pada mekanisme pasar. Distribusi itu harus dikendalikan oleh negara. Maka lahirlah tiga prinsip dasar yang ketiga dalam sistem ekonomi sosialis, distribusi itu harus dilakukan oleh negara. Nah, kalau kita baca, nah ini ada menarik nanti kalau mungkin Bapak Ibu baca ya buku ekonomi Islam karangan yang lain, bukan dari Syekh Taqiyuddin, itu akan menemukan kalimat kira-kira gini gitu kan. Jadi sistem ekonomi Islam itu merupakan kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis dan kebaikan dari sistem ekonomi sosialis komunis. Jadi gabungan. Saya dulu ketika mendengar, dulu kan hanya sekedar mendengar penjelasan dari guru saya gitu kan. Saya enggak, masa sih ada seperti itu ya. Ternyata faktanya ada. Saya pernah ikut ya. Artinya faktanya ada itu, pertama ada intelektual yang menyatakan seperti itu, kemudian juga ada juga rujukannya gitu kan. Buku yang mereka gunakan ya untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam itu tadi campuran ya kan atau gabungan dengan mengambil kebaikan dari kapitalis dan mengambil kebaikan dari sosialis ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari sisi akidah ini sebenarnya berbahaya itu kan. Berarti Allah itu tidak apa istilahnya tidak punya konsep gitu kan. Hanya mengambil kebaikan dari fakta yang ada sosialis dan kebaikan dari fakta komunis ya. Padahal kalau kita lihat Islam itu kan sudut pandangnya khas ya. Makanya tadi kalau kita lihat kan ketika Syekh Taqiyuddin mengkritik terkait dengan penghapusan kepemilikan lalu muncul. Lalu bagaimana dengan adanya kepemilikan umum itu kan? Apakah itu berarti juga penghapuskan kepemilikan? Ternyata bukan itu kan. Lain, beda itu kan antara penghapusan kepemilikan dengan kepemilikan bersama ya. Nah, jadi itu sangat-sangat beda sekali gitu kan. Itu ya barangkali ya Kang Bung Azhar ya. Ya, ada satu hal lagi yang terlupakan ini terkait dengan ada hubungannya dengan pertanyaan saya yang pekan lalu. Apakah memang sosialis ini tidak memiliki pandangan seperti yang dimiliki oleh kapitalisme terkait dengan value, nilai, atau kemudian price, atau kemudian distribusi, itu dari gua dijawab ya. Nah, seperti tanyaan saya kemarin juga, kenapa kemarin memang belum kita bahas hubungan harga dengan uang tadi. Nah, kemudian nanti kalau memang bisa dijawab sekalian, kita ada pertanyaan tadi dari Ibu Nur Samsiah, mohon diulang sedikit Ustaz tentang ekonomi kerakyatan, karena di bab itu ada pembahasan tentang membahas ekonomi kerakyatan. Nah, itu Ustaz. Kayaknya kritik sosialis itu tidak menyentuh bagaimana kapitalisme menilai value, price, nilai, harga ataupun uang. Atau memang mereka nggak konsennya di situ ya, mereka mengkritik itu. Atau gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Apa? Ya, ini kan kita telah bahwa ekonomi sosialis adalah antitesa atau kebalikan dari ekonomi kapitalisme. Nah, cuman memang
yang tidak kita dengarkan, pandangan sosialisme tentang nilai, tentang harga, tentang uang, itu kan nggak ada. Apakah memang sosialis itu tidak fokus di situ dia? Itu yang pertama. Yang minggu lalu memang ada pertanyaan kita, hubungan harga dengan uang. Nah, itu kan. Ya, pertama saya dulu ya, hubungan harga dengan uang itu kan. Jadi kan kalau kita lihat, sebenarnya di dalam Islam itu nanti ada tiga, saya kan, harga, uang, kemudian alat tukar. Ya, jadi ada tiga itu kan. Jadi harga, alat tukar dengan uang. Ya. Harga sebenarnya satuan ya. Harga itu adalah satuan yang diwujudkan dalam kuantitas tertentu terhadap nilai barang. Harga itu kan. Jadi harga itu adalah wujud dari nilai kuantitas sebuah barang. Ya. Jadi harga, misalnya gini, harga barang handphone 1,5 juta. Berarti sebenarnya itu adalah nilai kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk uang, ya kan? Ya. Itulah harga, gitu kan? Jadi harga itu adalah nilai barang yang diwujudkan dalam bentuk uang, itu harga. Ya. Tapi nanti ada alat tukar, ya kan? Kalau alat tukar itu ada, bukan alat tukar ya, ada nilai tukar. Kalau nilai tukar itu adalah ya, nilai tukar itu daya tukar barang. Nah, ini bisa nanti ya. Daya tukar barang jika dikaitkan dengan barang lain, itu nilai tukar. Misalnya kan, kemarin saya contohkan kan, sepeda motor, satu sepeda motor itu sama dengan katakanlah 6 kambing. Berarti nilai tukar ya, satu motor ini sama dengan 6 kambing. Gitu kan. Atau dengan kata lain, satu kambing itu 1/6 motor. Gitu kan. Itu ya, itu nilai tukar. Nah sementara kalau harga, nah, sederhananya nilai tukar yang diwujudkan dalam bentuk uang, gitu kan. Berapa nilai tukar motor? 12 juta. Ya, sama dikaitkan dengan uang, berarti harga motor itu 12 juta. Jadi kalau harga itu kaitannya nilai tukar uang dengan nilai tukar barang dengan uang, itu harga, ya sederhananya. Nah, nanti ada alat tukar. Ada alat tukar tadi itu kan. Nah, alat tukar itu ya bisa apapun. Islam sebenarnya kalau kita lihat itu tidak mewajibkan alat tukar itu dengan barang tertentu, bebas gitu kan. Jadi bebas kepada kedua belah pihak ya untuk menukarkan barang dengan barang yang dia sukai. Jadi tidak harus misalnya barang itu harus ditukar dengan uang, tidak harus. Nah, cuman nanti dalam Islam nanti dibahas secara spesifik di sistem moneternya ya, terkait dengan uangnya. Ketika negara akan membuat alat tukar yang sama ya, yang berlaku untuk semua, disepakati oleh semua, yang disebut dengan uang tadi. Nah, uang itu harus berbentuk emas dan perak. Nah, itu gitu kan. Jadi di dalam Islam alat tukar bebas apapun, tapi ketika negara akan membuat alat tukar yang sama, maka Islam mewajibkan alat tukar itu terbuat dari emas dan perak. Itu ya, saya kira kaitannya antara harga, alat tukar, dan kemudian uang. Itu mudah-mudahan jelas, kalau enggak nanti dilanjut lagi. Kemudian yang berikutnya, ini dari Ibu Ustadzah Nur Syamsiah terkait dengan ekonomi kerakyatan, ya kan? Ya. Sebenarnya istilah ekonomi kerakyatan itu kan tadi ya, sama juga hampir samalah dengan ekonomi
antitesis dari sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis kan yang dominan itu adalah apa istilahnya itu, perusahaan-perusahaan besar kapitalis, kan? Yang itu hanya dimiliki oleh para kapitalis. Nah, kemudian muncul gerakan ekonomi kerakyatan. Nah, ini juga memang banyak tafsir kalau kita lihat berbicara tentang ekonomi kerakyatan. Ada juga nama lainnya itu nanti sebagai tambal sulam dari sistem ekonomi kapitalis yang disebut dengan nanti muncul konsep negara kesejahteraan, welfare state, kan, negara kesejahteraan. Ini kadang-kadang ini suka tertukar, kan. Ada negara kesejahteraan, ada juga ekonomi kerakyatan. Sebenarnya intinya itu adalah sebuah sistem ekonomi ya yang diarahkan untuk, kalau ekonomi kerakyatan itu adalah untuk mempertahankan eksistensi masyarakat kecil, ya kan. Makanya kalau kita bicara tentang ekonomi kerakyatan, kan identiknya itu dengan koperasi. Ekonomi kerakyatan identiknya itu dengan UMKM, usaha menengah dan kecil, ya kan. Jadi seolah-olah yang disebut dengan ekonomi kerakyatan itu memang mengarah kepada konsep bagaimana itu kan masyarakat kecil atau rakyat itu kemudian bisa eksis dalam sektor-sektor ekonomi, gitu kan. Jadi memang kalau secara konsepnya sendiri, kalau kita bicara memang nggak jelas gitu kan ekonomi kerakyatan itu, gitu kan. Tapi kalau yang saya pernah baca itu kan, ya, memang ada dua yang hampir sering sama itu. Pertama konsep ekonomi kerakyatan, ya, itu yang disebut dengan ekonomi Pancasila, itu kan. Makanya kan tadi ekonomi Pancasila dengan ekonomi kerakyatan itu hampir sama. Kalau di Indonesia itu kan penggagasnya Prof. Mulyarto tadi. Dan realisasi dari ekonomi Pancasila atau ekonomi rakyat itu koperasi, di mana badan usaha itu dimiliki secara bersama-sama, gitu kan. Jadi pengembangan usaha, badan usaha dimiliki secara bersama-sama. Nah, sementara kalau bicara tentang ekonomi kapitalis, biasanya lambangnya itu atau ininya itu adalah perseroan terbatas, gitu kan. Usaha yang itu dimiliki, badan usaha yang dimiliki secara individual, ya. Ya. Walaupun di situ ada apa istilahnya itu pemegang saham, tapi lebih menonjol kepada individualismenya. Ya. Sementara kalau ekonomi kerakyatan tadi arahannya teorinya itu kan kepemilikan usaha itu adalah kepemilikan bersama. Ya. Itu. Jadi memang saya sendiri masih bukan kabur itu kan, masih belum jelas itu kan. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan ekonomi kerakyatan? Tapi sebenarnya kalau saya baca misalnya dalam salah satu definisi ya yang dikeluarkan oleh organisasi tenaga kerja internasional ya, itu mendefinisikan yang disebut dengan ekonomi kerakyatan itu adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Masyarakat lokal yang dimaksud adalah masyarakat yang ekonomi sederhana. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi kerakyatan. Makanya saya katakan tadi, dalam konteks Indonesia, ekonomi kerakyatan itu sebenarnya diidentifikasikan dengan koperasi, gitu kan. Kalau kita bicara dalam konteks kapitalis tadi, sebenarnya ekonomi kerakyatan itu adalah tambal sulam, ya. Tambal sulam konsep pelengkap dari sistem ekonomi kapitalis, gitu kan. Maka muncul di tengah-tengah pemikir para kapitalis itu adalah dorongan untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Muncullah kemudian gerakan ekonomi kerakyatan. Itu ya barangkali ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini mencoba mencari nama yang agak merakyat tapi nggak ada realisasinya saja. Iya. Jadi sebenarnya ekonomi kerakyatan saya baca lain misalnya ini ya, pendapat yang lain. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya didasarkan kepada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Cuma gitu-gitu aja gitu kan.
Jadi rakyatnya hanya jadikan jargon aja gitu kan. Sementara fakta dan realisasinya ya nggak ada. Ya paling ya tadi realisasi itu koperasi. Ya. Dan koperasi sendiri faktanya saya pernah dapat pelesetan juga. Koperasi itu juga yang makmur itu pengurusnya. Ya, maka disebut dengan koperasi itu sering dipelesetan koperasi. Gitu. Jadi koperasi siapa yang diperasi ya tetap aja anggota, yang makmur itu ya pengurusnya. Jadi. Ya, inilah menunjukkan lemahnya sistem yang lahir dari manusia, Ustaz ya. Oke, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ada dua nih, Ustaz, dari saya sendiri lagi. Berkaitan dengan tadi, Ustaz. Tadi kan bahwa uang tadi itu kan bisa dibilang kadar dari sebuah nilai barang. Kemudian alat tukar itu tidak ditentukan dalam Islam. Boleh apa saja. Kan gitu tadi, Ustaz ya. Iya. Nah, namun kalau dia berskala masif yang diberlakukan secara bersama, nanti negara mengambil satu kebijakan yang sama. Nah, tinggal pertanyaannya, Ustaz, hari ini muncul dinamika pemanfaatan uang digital. Ya, uang digital seperti OPPO. Kalau yang dari Gojek ada GoPay misalnya, atau yang dari Telkomsel ada Link aja. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai alat tukar atau dia uang? Faktanya ini sudah masuk di setiap transaksi kita. Dia sudah bisa bayar ini, bayar itu, bayar BPJS dan segala. Nah, ini kaitannya, Ustaz. Apakah ini bisa dikatakan sebagai definisi alat tukar atau dia bisa masuk ke dalam mata uang yang mungkin hari ini yang ada nominalnya ya, kalau kita bilang kan uang itu dalam bentuk logam atau dalam bentuk kertas yang itu tertulis nominal di dalam. Itu yang pertama, Ustaz. Yang terakhir tadi dari Ibu Ani Sumedang, ya. Ibu Sumedang, apa kabar malam ya, Sumedang ya. Mudah-mudahan sehat. Beliau bertanya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya melihat kondisi sekarang terkait dengan kenaikan harga barang dalam sistem kapitalis, kemudian kenaikan harga barang seperti berpola atau berulang-ulang seperti ini ya. Misal di tahun baru, menjelang Ramadan, harga barang-barang naik. Kenapa ini bisa demikian? Lantas bagaimana mekanisme sistem ekonomi Islam mengatur stabilitas harga? Nah, ini dua pertanyaan, Ustaz, dari saya, kemudian dari Bu Ani yang disampaikan. Tafadhol, Ustaz. Ya, yang pertama tadi ya terkait dengan astagfirullahaladzim, lupa ya. Yang pertama pas tadi. Ya. Allahu Akbar. Kaitan harga PI dan alat tukar. Sekarang kan? Oh iya, sorry. Udah ada, ingat. Uang enggak, yang kedua. Yang pertama ada dua hal yang harus kemudian kita lihat ya kan dalam Islam. Yang pertama yang sebut dengan uang digital ya. Uang digital itu harus kita lihat faktanya ya. Jadi kalau hanya sekedar itu hanya alat ya, alat pengganti dari uang realnya ya. Itu sebenarnya nggak masalah gitu kan. Walaupun karena nanti kalau kita lihat di dalam Islam juga ada yang disebut dengan representatif money ya, uang pengganti, uang wakil ya kan. Misalnya uang kertas itu wakil dari emas dan perak ya. Nanti bisa aja kemudian yang beredar di masyarakat itu adalah kertas karena untuk efisiensi dan efektivitas. Tapi uang itu nanti di backup oleh emas dan perak sehingga ketika walaupun yang beredar kertas sebenarnya itu adalah emas dan perak, gitu kan. Nah itu nggak masalah itu kan. Nah kalau sekarang uang digital tadi sebenarnya pengganti wakil dari uang kertas atau uang logam ya, uang kertas ya, karena yang dominan kertas. Misalnya itu kan ada OVO, ada juga
Gojek, GoPay gitu kan, ada juga kartu debit. Itu kan sebenarnya wakil dari uang yang kita miliki. Kalau kita tidak punya uang ya kita nggak akan bisa itu kan untuk mendapatkan itu. Misalnya kalau kita tidak punya tabungan ya atau tidak ada pinjaman nggak mungkin kita punya debit tadi ya, kartu debit ya kan, debit ya kan. Nah artinya kalau dari sisi ini ya uang itu memang uang digital tadi sebenarnya wakil dari uang kertas itu kan, cuman diwujudkan dalam bentuk digital. Misalnya kartu tol, kita punya kartu tol kan, itu kan nggak akan bisa ada isinya kalau kita tidak diisi oleh uang yang memang real, uang kertas tadi. Nah, cuman untuk transaksi, mekanisme transaksinya ya itu memang untuk memudahkan, maka transaksi itu ya tidak secara fisik, tapi sebenarnya itu kan wakil dari fisik gitu kan. Ya, misalnya tadi kan saya bayar tol pakai kartu tol, e-tol gitu kan. Itu kan sebenarnya uang saya secara fisik berkurang, hanya masalah teknis saja itu kan. Sehingga sebenarnya itu sama dengan kita menggunakan uang kertas atau uang logam tadi. Karena nanti kalau kita lihat kan ada ketentuan, ada pembatasan terkait dengan uang tersebut. Nah itu kalau uang digital atau yang dalam hal ini sebenarnya pengganti ya, pengganti atau bukan pengganti, wakil lah ya, wakil dari uang yang secara fisik ya. Cuman untuk memudahkannya transaksinya itu tidak menggunakan fisik tapi dengan transfer catatan yang secara fisiknya ada di bank atau di tempat kita menyimpan. Misalnya kalau OPPO tadi kan uang fisiknya ada kan, kita transfer dulu kan ke OPPO ya. Kemudian juga e-tol, uang fisiknya ada, kita transfer dulu kan ke situ. Nah, baru ketika penggunaannya ya baru hanya sekedar angka-angka saja ini kan. Tapi kalau kita lihat memang nanti akan menjadi problem itu kan ketika uang itu kemudian diciptakan lewat kredit. Nah, itu memang akhirnya kan uang kemudian bisa bertambah dengan cepat tanpa diikuti dengan penambahan barang. Itu yang menyebabkan bubble ekonomi. Itu yang pertama ya, Kang Bung Azhar ya, terkait dengan uang digital atau e-money gitu kan. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan sejenis seperti itu, tapi dia tidak ada backupnya, gitu kan. Yang sekarang yang sudah dibahas juga oleh MUI terkait dengan cryptocurrency. Ya. Nah, kalau itu lain, ya kan. Kalau itu memang ya saya nggak begitu ini ya. Nanti mungkin perlu ada pembahasan secara detail. Nah, kalau cryptocurrency ini lain, ya kan. Dia bukan uang sebenarnya itu kan. Kenapa? Karena kalau kita melihat uang itu, karakteristik uang itu, pertama dia harus ada fisiknya. Yang kedua dia harus dikeluarkan oleh negara. Dan yang ketiga itu harus berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, sementara cryptocurrency ini tidak memiliki karakteristik uang sebenarnya. Nah, karena itu menurut saya cryptocurrency itu bukan uang, lebih lemah dibandingkan dengan uang kertas itu sendiri, gitu kan. Ya. Nah, karena itu kalau kita lihat ya, lalu bagaimana kalau kita, bagaimana cara mendapatkan cryptocurrency ini? Ini banyak saya kira pembahasan cara fikih, gitu kan. Nanti mungkin kita perlu dibahas secara detail terkait dengan fikihnya. Tapi secara umum yang saya pahami ya di para ulama ya, itu mengatakan itu bukan uang, itu adalah manipulasi, gitu kan. Masih mending ya uang kertas karena masih dijamin oleh negara ya lewat undang-undang, fisiknya ada. Nah, cryptocurrency itu negaranya juga nggak jelas siapa yang menjamin, hanya bit-bit di komputer kan. Ketika komputernya ini ya udah hancur. Itu ya. Jadi saya membedakan antara uang digital dalam artian sebagai wakil dari uang kertas ya atau uang yang diterbitkan oleh sebuah negara, dengan cryptocurrency itu lain ya kan. Kalau uang yang digital tadi ya itu ya sebenarnya sama aja dengan uang kertas, cuman untuk mempermudah transaksi maka yang dirubah, yang ditransaksikan, yang ditransferkan itu adalah angka-angka.
dan angka-angka itu punya fisiknya yang disimpan di BI atau disimpan di bank ya, atau disimpan di tempat yang selama ini kita nyimpannya di mana gitu kan. Tapi beda dengan cryptocurrency. Mungkin nanti untuk cryptocurrency kita bahas spesifik lah dalam pembahasan nanti terkait dengan moneter. Karena memang perlu pengkajian secara mendalam ya kalau kita bicara terkait dengan cryptocurrency ini. Walaupun intinya itu lebih parah dibandingkan dengan uang kertas. Uang kertas aja itu dalam Islam itu negara tidak boleh gitu kan mencetak uang yang tidak di backup oleh emas dan perak gitu kan. Nah, apalagi cryptocurrency itu sama sekali gitu kan tidak ada backupnya gitu kan. Hanya ada bahasanya menambang mining gitu kan. Tapi kan itu kan hanya angka-angka digital gitu kan. Itu ya saya kira ya Kang Azhar ya. Yang terakhir ya dari Ibu Ani dari Sumedang terkait dengan fenomena kenaikan harga tahunan yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis dalam momentum-momentum tertentu, Ramadan, tahun baru gitu kan. Nah, ini memang kalau kita lihat ini sebenarnya alamiah ya, kalau kita lihat dari sisi kemunculannya itu kan. Jadi kenapa kemudian terjadi kenaikan harga ya? Itu kan kenaikan harga yang istilahnya itu musiman. Kenapa kemudian terjadi kenaikan harga? Ketika permintaan bertambah sementara penawaran tetap, ya pasti akan terjadi kenaikan. Ya, sebaliknya itu kan nanti ketika permintaan normal ya maka ya penawaran juga normal ya harga akan kembali turun ya kan. Nah, jadi itu memang fenomena musiman. Cuman masalahnya fenomena musiman ini dimanfaatkan oleh para kapitalis di belakangnya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga kadang-kadang ada permainan harga juga di sana gitu kan. Jadi permainan harga, kenapa? Karena orang sedang banyak berburu itu kan barang itu ya karena permintaan lebih, sementara penawaran sebenarnya penawaran kadang-kadang mereka tambah juga gitu kan. Produksi ditingkatkan juga, tapi harga mereka tingkatkan. Untuk apa? Untuk mengejar keuntungan. Jadi kalau faktanya seperti ini, sebelum bicara ke peran negara nanti kan. Jadi cuman problemnya saat ini ya di dalam sistem kapitalis tadi negara tidak terlalu itu kan berperan ya kan untuk mengatasi gejolak harga ini. Sehingga dianggap ini kan alamiah lah nanti juga turun sendiri gitu kan. Ya. Baru ketika ada masalah-masalah yang sangat krusial dianggap mungkin terlalu menyebabkan keresahan di masyarakat adalah kadang-kadang negara turun tangan dalam bentuk operasi pasar dalam sistem kapitalis. Tapi kadang-kadang juga operasi pasarnya juga hanya main-main bahasa saya itu kan. Kadang-kadang operasi pasarnya itu pembelinya juga siapa gitu kan. Dan kadang-kadang juga tidak tepat sasaran ya kan. Akhirnya tidak terlalu berpengaruh gitu kan. Nah, jadi itu memang fenomena yang dalam sistem kapitalis fakta hari ini itu yang wajar. Ya kan? Bukan wajar maksudnya, akan terjadi siklus. Kenapa? Karena tadi permintaan bertambah, sementara biasanya kan penawaran itu berkurang. Gitu kan. Kenapa? Karena dua faktor penawaran berkurang itu. Karena memang produksinya berkurang. Ya. Misalnya kan di bulan Ramadan itu kan biasanya pabrik juga mulai tutup kan. Produksi barang berkurang. Tahun baru juga sama itu kan. Beberapa para kapitalisnya liburan ya kan. Sehingga aktivitas produksi biasanya agak berkurang gitu kan. Nah, karena produksi berkurang ya, sementara permintaan meningkat otomatis itu akan menyebabkan kenaikan harga. Nah, lalu bagaimana Islam mengatur stabilitas harga ya kan? Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para khalifah juga oleh Rasulullah gitu kan. Jadi ketika kenaikan harga itu pernah terjadi juga di masa Rasulullah gitu kan. Di masa para khalifah juga itu kan kenaikan harga yang tidak normal ini. Sampai kan dalam hadis itu disebutkan ketika harga sembako pada saat itu ya kebutuhan masyarakat itu terus meninggi ya. Salah seorang masyarakat atau sahabat
meminta kepada Rasulullah sebagai kepala negara untuk tas'ir, yaitu pembatasan harga. Ya Rasulullah, ini harga terus merangkak, tolong batasi. Tapi kan Rasulullah tidak kan. Sampai ketika sahabat 3 kali minta, maka jawaban yang ketiga, aku tidak mau, kata Rasulullah, berhadapan dengan Allah di yaumil akhir nanti ada orang yang menuntut atas ketidakadilanku terkait dengan harta dan darah, gitu kan. Nah, tas'ir ini adalah bentuk dalam Rasulullah tadi, ya, di mata Rasulullah atau menurut syariat Islam, bentuk kezaliman, ya kan, kalau membatasi harga. Nah, lalu bagaimana mekanismenya di dalam Islam agar terjadi stabilitas harga? Ya, sebenarnya 2 gitu kan yang nanti akan dilakukan kalau kita lihat kan. Yang pertama, menurunkan harga, menstabilkan harga, ya, bisa dilakukan, ya kan. Caranya seperti apa? Ya operasi pasar tadi, gitu kan. Jadi Utsman bin Affan itu pernah, gitu kan, untuk menurunkan harga, gitu kan. Itu dia membeli barang yang banyak, kemudian dia bagikan ke masyarakat secara gratis. Otomatis kan ketika para istilahnya itu tengkulak lah, itu kan, orang yang mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat, ya, itu kan akhirnya harus turun harga, itu kan, menurunkan. Kenapa? Karena ya ada barang yang tadi masuk, gitu kan. Sehingga ketika permintaan meningkat, kemudian ada sementara penawaran awalnya tetap, kemudian ditambah oleh negara. Nah, nanti dalam ekonomi itu muncul keseimbangan harga, turun lagi harga itu secara otomatis. Nah, itu mekanisme yang saya kira dilakukan oleh Islam untuk menstabilkan harga dengan tadi, ya, dengan operasi pasar lah kalau bahasa sekarang itu kan. Jadi menambah jumlah permintaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tadi tetap, ya, antara permintaan penawaran tidak terjadi perbedaan yang melonjak, gitu kan, yang menyebabkan kemudian ada perubahan harga, gitu kan. Nah, yang kedua, sebenarnya tadi karena ini alamiah, ya, bisa aja, gitu kan, negara, ya, memberikan bentuknya itu, kalau tadi kan operasi pasar dalam artian menjual dengan harga normal, ya kan, harga wajar. Akhirnya kemudian membuat para spekulan itu tidak bisa memanfaatkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, gitu kan. Nah, dengan menjual harga yang normal, ya, dan akhirnya ini menggerek kembali turun kenaikan harga itu. Cara yang kedua, ya, tidak dengan jalan menjual harga normal, subsidi langsung, gitu kan. Misalnya di saat momentum Lebaran, ya kan, di saat momentum, ya, kalau dalam Islam tentu momentumnya tadi lah Ramadan, awal Ramadan maupun di akhir Ramadan, ya kan, Lebaran atau awal Ramadan. Karena kebutuhan banyak, bisa jadi suplai langsung kepada masyarakat, ya, dengan memberikan bantuan, ya, dan akhirnya tadi, itu kan, peningkatan permintaan itu kemudian diatasi dengan bantuan, ya, yang dilakukan oleh negara. Ini memang tidak dijual tapi diberikan. Nah, sehingga akhirnya, ya, misalnya gini kan, kalau normalnya saya membutuhkan 5, ya kan, normalnya 5, kemudian pada momentum tertentu membutuhkan 6 atau 7 unit, ya kan. Nah, bisa aja nanti oleh negara yang 2 unitnya itu diberikan, ya, sebagai istilahnya itu mungkin kontribusi negara lah, ya, dalam rangka menggembirakan umat dalam menyongsong hari rayanya. Nah, karena walaupun ada peningkatan permintaan, ya, tapi itu kemudian di backup oleh negara, ya kan, akhirnya kan para spekulan itu kemudian tidak bisa memanfaatkan ini, gitu kan. Akhirnya seolah-olah permintaan ke pasarnya tetap, ya, tadi kan saya butuh 7, ya kan, sementara permintaan ke pasarnya tetap 5 karena yang 2 ini sudah disiapkan oleh negara. Itu mungkin nanti yang saya kira bisa dilakukan oleh negara dalam rangka menjaga stabilitas harga. Jadi 2 menurut saya mekanismenya.
ya bisa jadi dalam bentuk sumbangan langsung pemberian kepada masyarakat ya di momentum-momentum tertentu, sehingga walaupun ada lonjakan permintaan tapi ada backup atau ada supply dari negara dalam bentuk pemberian. Atau yang kedua, untuk menjaga stabilitas harga itu adalah negara karena pengalaman momentum-momentum Ramadan, momentum hari raya itu permintaan meningkat, ya negara tadi akan mengeluarkan stok. Sebenarnya dalam konsep kapitalis pun ya, yang campuran di Indonesia, peran bulog itu teorinya seperti itu. Jadi bulog itu tujuannya itu adalah untuk menstabilkan harga. Jadi ketika misalnya musim panen, itu kan musim panen itu kan sekarang itu petani itu selalu dirugikan, ya kan? Kenapa? Karena ketika musim panen kan stok banyak kan, maka harga turun. Nah teorinya bulog itu diminta untuk membeli dari petani sehingga ya dengan harga normal, ya kan? Sehingga stok ini kemudian bisa disimpan di persediaan bulog, gitu kan? Sehingga kemudian tidak istilahnya itu over kapasitas, over penawaran itu kemudian bisa diantisipasi dengan jalan dibeli, ya kan, dibeli kemudian disimpan di gudang bulog sehingga harga masih bisa normal, tidak terjadi penurunan. Sebaliknya, ketika ada permintaan yang melonjak pada momentum-momentum tertentu, peran bulog itu apa? Menjual atau operasi pasar. Jadi yang di gudang tadi dikeluarkan sehingga terjadi stabilitas harga. Kenapa? Karena permintaan itu meningkat, penawaran juga yang tadinya di gudang itu kemudian dikeluarkan. Nah sekarang itu nggak berjalan. Makanya kalau kita sekarang itu misalnya pada saat panen lebih banyak impor dibandingkan kemudian membeli dari petani. Akhirnya apa? Jatuh gitu kan harga itu kan. Pada saat paceklik ya ketika penawaran berkurang ya Bulog juga tidak mengeluarkan barangnya. Bahkan beberapa bulan yang lalu kan, tahun yang lalu kalau nggak salah itu kan, sampai ada 1 juta ton atau 1 juta ton kalau nggak salah. Kurang, sorry. 1.000 ton, saya lupa ya nominalnya. Beras di Bulog itu membusuk gitu kan. Sementara di tengah-tengah masyarakat banyak yang kelaparan. Jadi saya kira itu yang terjadi gitu kan. Jadi perannya ada untuk menjaga stabilitas dalam ekonomi kapitalis di Indonesia dalam kasus ini, misalnya Bulog tadi, tapi dalam kenyataannya tidak berjalan dengan baik gitu kan. Nah nanti dalam sistem ekonomi Islam tadi dua itu yang saya lihat peran negara untuk menjaga stabilitas harga ya. Bisa intinya sih operasi pasar itu dilakukan dengan dua ya kan. Bisa sumbangan, pemberian gratis, bisa juga menjual dengan harga normal, pemasokan ke pasar secara normal dengan harga normal sehingga ya tidak ada potensi dari para spekulan untuk apa? Untuk mengambil keuntungan di tengah kebutuhan rakyat yang meningkat. Itu ya barangkali Kang Azhar. Ya alhamdulillah. Jadi apa yang dia jelaskan tadi terkait dengan fenomena kenaikan harga alamiah dari hukum ekonomi saja, adanya permintaan tinggi ya jelas maka akan ada kenaikan harga. Dan juga sudah dibahas bagaimana tadi Islam memberikan solusi baik dalam bentuk subsidi langsung atau bantuan ketersediaan pangan ya, atau yang dibutuhkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita sudah masuk jam 10 atau 22 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat. Jika ada pertanyaan yang masuk di chat ini akan kami catat dulu ya. Insya Allah dalam waktu yang akan datang, di kesempatan yang datang akan kami mengumpulkan lagi pertanyaan ini supaya nanti dijawab oleh beliau. Kira-kira ada yang Ustaz sampaikan untuk closing statement, Ustaz? Ya, baik ya. Saya kira mungkin itu ya secara ringkasnya di bab pendahuluan ya
kritik terhadap kapitalis yang banyak memang di kitab itu juga membahas kapitalis, komunisnya juga hanya sedikit ya kan. Ya, walaupun tetap di situ ada. Kenapa? Karena memang tadi saya katakan walaupun sudah hampir tidak kita temukan sebenarnya sistem ekonomi sosialis atau komunis, tapi yang namanya ideologi potensi untuk bangkit itu kemudian ada, gitu kan? Potensi untuk diperjuangkan tetap ada, gitu kan? Nah karena itu Syekh Taqiyuddin saya kira di kitab itu ya itu kemudian dibahas dua-duanya kritiknya, walaupun yang sangat kemudian mendalam itu adalah sistem ekonomi kapitalis. Dan di akhir bab itu kan disebutkan ya sebenarnya dua-duanya juga intinya itu ya kenapa bisa menyebabkan kerusakan ya karena bertentangan dengan hukum syara. Semuanya disandarkan kepada pikiran akal manusia dalam menentukan dan memecahkan problem-problem ekonomi. Nah, karena itu di situ di akhir buku itu di bab pengantar tadi Syekh Taqiyuddin menjelaskan bahwa solusi terkait dengan problem ekonomi ya itu sama juga solusi terkait dengan problem sosial, yaitu apa? Dikembalikan kepada hukum syara. Bagaimana mekanisme menjawab masalah menurut hukum syara? Ya metodenya itu adalah ijtihad, ya, memahami fakta, kemudian menggali nas. Dan lagi-lagi catatan tambahan saya itu terkait dengan sistem ya. Jadi sekali lagi yang dibahas, yang dikritik itu adalah sistem ekonomi ya, bukan ilmu ekonominya. Itu ya barangkali yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih mendalam lagi ya pada poin-poin selanjutnya. Berarti kita masuk ke minggu depan ke pengertian ekonomi. Nah di situ nanti juga akan sedikit banyak ada pembahasan-pembahasan lagi ya, bersinggungan antara fakta dengan sistem ekonomi kapitalis dan juga dengan sistem ekonomi Islam. Itu ya barangkali ngajar. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dari semuanya. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang struktur itu kan, karena tadi agak error di awal itu kan, lama nyari kuota itu kan, jaringannya lemot. Nah mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali. Itu Kang Ajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan katsir pada Ustaz Arif Nasir yang telah menjelaskan secara gamblang, detail kepada kita sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, berfaedah bagi kita untuk bisa menjadi bekal kepada kita baik dalam perkara aktivitas kita dalam dakwah atau hal yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi beliau dan juga catatan amal bagi Bapak Ibu yang telah istiqomah ya di segmen yang kelima ini. Ya mudah-mudahan di pekan yang akan datang kita masuk ke segmen yang baru, di bab baru, di kitab yang sama, di waktu yang sama. Mudah-mudahan kita semua tidak ada halangan yang merintang sehingga kita bisa berkumpul lagi. Untuk tidak memperpanjang kalam lagi, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita tutup kajian ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillah.